rekan, kembali lagi di podcast kan dengan Eko Agus Purnomo di sini, dan kita kembali lagi akan membahas isu-isu terkini terkait dengan akreditasi. Nah, kali ini kita akan membahas topik terkait Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata dan CHSE. Namun sebelumnya kami dari tim redaksi podcast kan mengucapkan mohon maaf lahir batin, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa berjumpa di Hari Raya Idul Fitri ke depan ya. Nah, kemarin teman-teman pasti sudah selain lebaran juga liburan tentunya ya. Nah, ini kaitannya ada dengan tempat-tempat wisata yang teman-teman kunjungi. Mengingat kemarin juga ada isu-isu terkait dengan kecelakaan di salah satu tempat pariwisata dan sebagainya, akan kita bahas. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Beliau merupakan koordinator Lembaga Sertifikasi Personil dan Pembangunan Berkelanjutan. Langsung saja kita sapa Bu Ratna Rahayu Utami. Selamat siang Bu Ratna. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Ratna, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya Ya. diskusi dengan kita di podcast kan. Nah, langsung saja nih Bu Ratna. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu ataupun teman-teman yang baru mampir di channel YouTube. Kira-kira apa sih Bu LSUP dan CHSE itu apa gitu? Makanan apa sih sebenarnya gitu ya? Mungkin Bu bisa bercerita sedikit. LSUP sendiri adalah Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata. Kemudian Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata yang seperti apa? Tentunya berdasarkan Undang-Undang 20 kita pahami standarisasi dan penilaian kesesuaian, di mana lembaga sertifikasi usaha pariwisata atau lembaga yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap suatu kegiatan baik itu proses, jasa, sistem maupun personel itu harus diakreditasi oleh KAN. Nah, kegiatan untuk usaha pariwisata ini tentunya sudah harus diakreditasi oleh KAN. Kita sudah memiliki MOU dengan Kementerian Pariwisata sejak tahun 2016 untuk terkait dengan usaha pariwisata. Sementara untuk yang CHSE Pak Eko tanyakan, ini muncul pada saat pandemi. Tentunya Kementerian Pariwisata sebagai leading sektor di dalam pariwisata ini, dia Kemenparekraf tentunya memiliki tanggung jawab ya, agar usaha pariwisata ini tidak terpuruk dalam masa pandemi. Jadi Kementerian Pariwisata telah mengoperasionalkan juga CHSE di 2020 ya, saat pandemi. Nah, BSN dan KAN dengan Kementerian Pariwisata ini berkolaborasi untuk menjadikan skema akreditasi Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata dan CHSE ini sebagai skema voluntary ya. Tentunya dengan mengembangkan standar nasional Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia 9042 dan membuat skema akreditasinya untuk CHSE khususnya dengan PBSN 24, dan ini kemudian di launching di bulan Desember 2021 pada tepatnya 4 Desember oleh Bapak Kepala BSN Bapak Kuku S. Ahmad sebagai ketua KAN juga, dan Bapak Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Bapak Sandiaga Uno. Oke, luar biasa. Berarti sudah berjalan 2016, kemudian CHSE-nya sendiri di tahun 2021 di bulan Desember Bu ya. Pada saat itu mengatasi pandemi dulu ya. Di mana dengan MOU dengan KAN di Desember ya untuk di launching skema CHSE. Nah, teman-teman mungkin juga ingin tahu nih Bu, gimana sih caranya gitu ya menjadi lembaga sertifikasi baik itu usaha pariwisata maupun lembaga sertifikasi untuk CHSE. Apakah syaratnya itu mudah atau sulit? Kemudian kira-kira biayanya juga mahal nggak sih gitu kan? Oke, jadi untuk sebuah lembaga ingin menjadi lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang terakreditasi, tentunya kita membaca di dalam KAN U01 di mana di situ bahwa lembaga sertifikasi itu dia harus memiliki ruang lingkup yang pastinya ruang lingkup sebagai lembaga sertifikasi. Kemudian dia memiliki akte pendirian sebagai lembaga sertifikasi, dan dia disahkan akte pendirian tersebut, dan kemudian NIB itu penting juga ya. Kemudian
selain dia sebagai lembaga sertifikasi, sebagai persyaratan legalitasnya itu harus terpenuhi, dia juga harus terpenuhi kepada juga SDM, baik itu SDM manajerialnya maupun SDM auditornya. Khusus untuk auditor usaha pariwisata ada pelatihan-pelatihan terkait usaha pariwisatanya, dan untuk CHSE juga terdapat pelatihan untuk auditor khusus untuk CHSE. Jadi ada dua Bu ya, jadi ada persyaratan legal, kemudian persyaratan untuk SDM-nya itu sendiri. Gitu. Nah terkait tadi disampaikan termasuk persyaratan sistem manajemen. Jadi 3 poin tambah 1 persyaratan sistem manajemennya juga. Ya itu poin-poin yang karena ada sebagai lembaga sertifikasi usaha pariwisata saat ini dia harus berdasarkan SNI ISO IC 17065 2012. Artinya dia harus memahami dulu esensi atau substansi dari SNI 17065 tersebut, termasuk juga dia seperti persyaratan legalitas dan lain-lain. Jadi SDM manajerialnya juga harus paham terkait operasional sebagai lembaga sertifikasi, juga sebagai auditor juga harus kompeten tentunya sesuai dengan silabus yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata. Baik, luar biasa. Jadi itu rekan semua tadi sedikit sekilas ya. Nanti teman-teman lebih lanjut bisa menggali lebih lanjut. Tapi mohon maaf Bu, ada yang mau lewat yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Rekan semuanya, kembali lagi di podcast kan. Nah, tadi cukup menarik apa yang disampaikan oleh Bu Ratna. Banyak sekali hal-hal yang mungkin baru ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa gali nih. Tadi Ibu Ratna sempat menyampaikan bahwa persyaratan terkait akreditasi. Nah, sedangkan akreditasi kan kelembagaan sertifikasinya, yang dimana lembaga sertifikasi akan mensertifikasi tempat-tempat wisata ya, kemudian wahana dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau tadi kita bicara persyaratan akreditasi, persyaratan sertifikasinya Bu Ratna, kira-kira untuk tempat wisata misalkan Arum Jeram, misalkan tempat alam, wisata alam dan sebagainya, sebenarnya persyaratan sertifikasinya seperti apa Bu Ratna? Jadi tadi yang Pak Eko sampaikan benar ya, bahwa lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang ingin mengoperasikan kegiatan mensertifikasi usaha pariwisata, dia harus berdasarkan 17065. Betul. Tentunya dengan persyaratan kan yang saya sebutkan tadi beberapa. Kemudian kalau untuk lembaga sertifikasinya itu mensertifikasi usaha pariwisatanya atau mensertifikasi CHSE. Betul. Itu apa yang harus dipenuhi? Betul. Kalau untuk usaha pariwisata saat ini ada beberapa SNI ya, karena saat ini mungkin kita sudah mengarah ke voluntary ya, bahwa usaha-usaha pariwisata SNI-nya masih ada beberapa ya, terkait hotel, restoran dan beberapa lah, ada 5 ya sekitar SNI. Itu yang harus dipenuhi oleh penerapnya. Tentunya dia harus memiliki skema sertifikasinya. Nah, untuk CHSE sendiri yang udah fix ini ya, karena kita memang sudah launching ya di 4 Desember 2021. Dia untuk penerapnya dia harus memenuhi SNI 942 tadi. Terkait kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan tadi. Baik. Tadi kan Kementerian Pariwisata sejak awal pandemi sudah running ini ya, skema CHSE, dan kalau boleh tahu, kalau tadi sertifikasi persyaratannya seperti itu, kira-kira berapa Bu dari data yang ada gitu ya, yang sudah menerapkan CHSE ini, dan kemudian kan baru di Desember gitu ya, bagaimana transisinya seperti apa, mungkin sedikit bisa diceritakan Bu? Baik ya. Jadi seperti tadi kita sampaikan ya, di Desember kita launching CHSE. Kalau untuk jumlah lembaga yang tersertifikasi CHSE, karena di dalam persyaratan kan kita masih mensyaratkan bahwa witness dilakukan tidak harus memiliki calon klien ya, artinya jadi witness dilakukan pada klien pertama. Klien pertama dalam waktu 12 bulan ya. Nah, artinya mungkin belum begitu signifikan ya
kalau kita lihat. Tetapi kita ada masa transisi atau peralihan yang saya baca di dalam website Kementerian Pariwisata, di mana di situ ada surat edaran yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa yang sudah tersertifikasi CHSE sekitar 5.863. Tapi mungkin belum dengan SNI 942 itu. Tetapi di situ disebutkan juga bahwa ini masih berlaku sampai terbitnya revisi Permen Parekraf 13. Dan untuk saat ini lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang sudah diakreditasi oleh KAN untuk lingkup CHSE kita sekitar 7. Jadi ada 33 lembaga sertifikasi usaha pariwisata dan 7 diantaranya sudah memperoleh lingkup untuk CHSE. Kita berharap makin banyak untuk penerap di dalam CHSE ini selanjutnya. Amin. Dan tentunya seperti yang disampaikan Ibu di awal bahwa ada untuk CHSE ini sukarela ya sifatnya kan, voluntary gitu ya. Namun untuk LS UP apakah juga voluntary atau seperti apa, Bu? Kita memang sebelum jadi regulasi risk based regulation dengan ada risk based regulation bahwa lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang wajib memiliki sertifikasi itu menengah tinggi dan tinggi. Jadi itu yang mandatori ya. Artinya untuk itu selain itu dia bisa voluntary, tentunya untuk meningkatkan daya saing. Seperti tadi disampaikan bahwa sertifikasi itu memberi jaminan ya. Artinya ketenangan bagi wisatawan domestik maupun internasional bahwa kita ini aman, nyaman, mungkin dengan adanya sertifikasi salah satunya. Yaitu CHSE mungkin dalam hal ini. Baik Bu Ratna, terima kasih penjelasannya. Mungkin kita akan lebih gali lebih lanjut nih. Sebenarnya CHSE itu teman-teman bisa lihat di mana gitu ya. Kemudian apakah ada labelnya seperti apa? Nanti Bu Ratna akan lebih gamblang lagi menjelaskan. Jangan kemana-mana, tetap di podcast kan. Baik rekan, kita kembali lagi di podcast kan. Nah, bintang tamu spesial kali ini tadi sudah banyak sekali ya Bu Ratna menjelaskan terkait dengan persyaratan akreditasi, sertifikasi, dan bahkan tadi juga Ibu Ratna menyampaikan berapa jumlahnya ya sudah CHSE dan nantinya akan tersertifikasi under lembaga sertifikasi under KAN juga ya nantinya ke depan. Nah Bu Ratna, ini banyak sekali masyarakat yang DM ke Instagram kami gitu ya. Itu sebenarnya mereka mungkin agak kesulitan atau mungkin kurang sosialisasi sebenarnya mana sih tempat wisata yang sudah CHSE dan belum, dengan mudah gitu masyarakat membedakannya gitu. Mungkin Bu Ratna bisa share gitu ya, apakah ada labeling atau seperti apa? Ya, mungkin kita bicaranya yang di SNI 942 ya. Jadi nantinya kita memiliki aplikasi untuk agar masyarakat mudah untuk melihat mana sih usaha pariwisata atau yang telah tersertifikasi untuk CHSE-nya. Itu kita namanya aplikasi Bank Beni. Di mana di situ nanti ada logo untuk untuk usaha pariwisata atau yang telah tersertifikasi untuk CHSE-nya, kita memberikan logo SNI 942 dan ada educare-nya juga. Mungkin nanti bisa mungkin nanti akan nyambung dengan QR code, mungkin di scan kemudian nanti akan nyambung ke Bank Beni gitu ya. Seperti itu. Kita harapkan sehingga masyarakat lebih jadi mudah kita, gitu ya. Masih dalam proses juga sosialisasi juga. Luar biasa nih. Aplikasinya juga baru dikembangkan ya. Itunya dikembangkan juga. Siap, karena mengingat bahwa nanti mungkin benefit juga terhadap penerap yang menerapkan gitu kan, sehingga kita mau ke tempat yang lebih aman nih yang sudah dipastikan pihak ketiga kan gitu, sehingga tidak hanya daya saing tapi juga pendapatannya kan, pendapatannya juga naik sebagai penerap yang benefitnya gitu Bu ya. Nah mungkin terakhir nih Bu Ratna terkait dengan isu-isu terkini yang berkembang terkait dengan skema ini, ke depan mau seperti apa dan harapannya Bu Ratna ya dengan adanya skema ini. Tentunya tadi ya untuk menekan dan meningkatkan daya saing, menekan apa yang tekan, kecelakaan kerja, kemudian kebersihannya tetap terjamin ya, kelestariannya tidak tercemari, yang mulanya mungkin pantainya bersih jadi waduh kotor, dan yang paling penting tetap pandeminya mungkin ya. Mungkin Bu Ratna bisa sampaikan di podcast ini Bu seperti apa?
Ya, kembali kepada inisiasi dari CHSE itu sendiri, itu kan pada saat itu mengatasi terpuruknya kegiatan pariwisata di Indonesia akibat pandemi. Nah, di mana saat ini BSN kan dan Kementerian Pariwisata berkolaborasi yang tadi mengembangkan skema akreditasi dan SNI-nya tentunya ya tadi yang kita sebutkan untuk meningkatkan daya saing pariwisata. Nah, tentunya dalam hal ini kita berharap seperti yang tadi Pak Agus sampaikan ya bahwa kita juga karena sektor pariwisata itu merupakan sektor unggulan, jadi kita berharap bahwa dapat meningkatkan investasi ya. Tentunya kita juga berdaya saing dan dalam hal ini pemerintah juga menjadi penyeimbang, artinya kita juga memberikan pemerintah itu memberikan kemudahan berusaha, artinya akreditasi dan sertifikasi yang friendly, tetapi tetap tentunya memenuhi persyaratan dan kriteria yang ada dan nantinya keberterimaan di tingkat baik nasional, regional dan internasional. Wah, luar biasa. Ya, mungkin sedikit lah yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa message itu bisa tersampaikan. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu Ratna atas waktu yang diberikan dan sharing-sharing ilmunya ke kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sehat selalu untuk Bu Ratna dan keluarga. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Bu Ratna. Bisa menambahkan? Oh, silakan Bu Ratna. Boleh. Luar biasa. Jadi mungkin yang penting ini bagi usaha pariwisata yang akan disertifikasi dia itu harus memastikan KBLI. Jadi kegiatannya itu sesuai dengan KBLI yang saat ini lingkupnya ya. Artinya aktivitas kegiatan itu sama dan tersertifikasi juga dengan CHSE ya Pak ya. Itu akan lebih menjamin masyarakat dalam menikmati wisata sehingga Pak Agus tenang ya. Santai terjamin juga. Siap. Itu harapan dari semua stakeholder, baik itu pemerintah, terus juga lembaga sertifikasi usaha pariwisata, kemudian asosiasi ya diharapkannya, artinya sertifikasi tidak menjadi barang yang mahal ya. Artinya kemudian juga tentunya yang penting adalah konsumen. Kalau Pak Agus kemarin berwisata ya pada saat Lebaran, itu yang penting. Mungkin itu sih harapan kedepannya ya. Baik, terima kasih Bu Ratna sekali lagi. Luar biasa, pesannya panjang tapi poinnya bisa kita dapat bagaimana teman-teman berbagai stakeholder, baik itu tidak hanya pemerintahan regulasi, baik itu Kementerian Pariwisata, Komite Akreditasi Nasional, tetapi itu juga pihak penerapnya Ibu ya. Pihak penerap dan tentunya lembaga sertifikasi. Tapi skema apapun ya Bu Ratna ya, kita disampaikan akan berjalan jika semua itu memenuhi dan komitmen terhadap persyaratan, standar dan kriteria yang ditetapkan. Ya betul. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu Ratna. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Dan rekan semuanya, itu dia sekilas bincang-bincang singkat terkait dengan skema lembaga sertifikasi usaha pariwisata dan CHSE. Mudah-mudahan kita bisa berwisata lagi nih Lebaran tahun depan, dan mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, karena CHSE tidak hanya bicara keselamatan tapi juga kesehatan juga, dan bagaimana kita bisa main ke tempat wisata dengan aman, selamat, sehat, dan tentunya alam kita tetap selalu terjaga. Mungkin itu podcast kali ini, dan tentunya kita mengingatkan jangan lupa klik share, komen, and like, dan tentunya kalau misalkan ada usulan tema-tema berikutnya dapat disampaikan di kolom komentar. Saya Eko Agus Purnomo undur diri, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ratna. Ya, ketemu lagi.